Shalom. God is good all the time. Firman Tuhan kita dapat mengatakan bahwa God is good all the time karena ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah adalah kasih, God is love. Itu ada di surat Yohanes, dan juga dikatakan bahwa He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Oleh karena itu kita bisa berkata God is good all the time, dan kita bisa senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
ucapan syukur itu selalu merupakan awal dalam doa kita, dan memang seharusnya demikian karena tak pernah habis kasih Tuhan dalam kehidupan kita, baik kita menyadarinya ataupun tidak ya. Bahkan kalau kita belajar, kita menyadarinya, ada yang namanya favor ya. Favor yang bisa kita nikmati. Di Injil Yohanes dikatakan dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ada terjemahan bahasa Inggris yang menerjemahkannya sebagai tidak hanya grace upon grace, tapi juga favor ya, upon favor. Nah, favor itu ada satu ungkapan yang mengatakan favor is unfair ya. Favor itu dari situ muncul kata favorit ya. Jadi dibedakan daripada yang lain. Misalnya kalau kita sekolah ya, lalu guru kita kita menjadi favoritnya ya. Misalnya katakanlah waktu kita menjawab soal ulangan ya dalam bentuk esai, mungkin nggak terlalu tepat ya, tapi guru ini membela kita ya, mungkin seperti itu ya, banyak sekali bentuknya. Nah, di Alkitab itu ternyata banyak contoh seperti itu ya. Kemarin sempat kita singgung beberapa hal ya, tapi salah satu ayat yang bisa kita pegang dalam soal favor itu, salah satu contohnya adalah Amsal 21 ayat 1, di mana dikatakan hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Dalam terjemahan bahasa Inggris TPT dikatakan Tuhan itu dengan mudah bisa mengarahkan hati seorang raja untuk tujuannya yang dia inginkan, seperti mudahnya buat dia untuk membelokkan arah dari satu aliran sungai. Salah satu contoh di Keluaran 12 ayat 35 dan 36 itu ketika orang Israel melakukan seperti yang Tuhan katakan lewat Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Lalu dikatakan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Ya, jadi semua permintaannya itu diberikan, sampai dikatakan mereka merampasi orang Mesir itu ya. Ada bentuknya bisa macam-macam ya. Ada orang yang juga misalnya dia bekerja di satu perusahaan selama sekian tahun, lalu ketika dia resign, maka aturan yang berlaku adalah menerima uang jasa ya. Tapi kalau orang itu diberhentikan, misalnya karena dia pensiun atau karena perusahaannya dibeli sama perusahaan lain dan dia nggak dipakai ya, itu ada istilahnya golden shake hands ya. Itu ada seperti pesangon ya, dengan perhitungan yang spesial yang diberikan. Nah, kalau orang yang menerima favor, bisa terjadi dia resign baik-baik, harusnya perusahaan itu cukup memberikan uang jasa ya, nggak ada pesangon. Tapi bisa saja karena menerima favor, direktur perusahaan memutuskan untuk memberikan semacam golden shake hands. Nah, itu favor juga ya. Atau ada juga contoh yang lain, ada orang yang dia nggak biasa jualan, tapi terus dia berdoa dan Tuhan kasih ayat ini, dan sejak saat itu setiap dia jualan ya, maka customernya selalu membeli dari dia ya. Saya punya seorang teman yang agak unik ya. Dulu waktu kuliah dia nggak gitu bisa komputer ya, nggak bisa bahasa Inggris ya, bisa tapi nggak terlalu bisa. Tapi dia kerja di perusahaan penjual komputer ya. Dan uniknya customer seneng ya kalau ketemu dia. Jadi walaupun yang dia jual sedikit lebih mahal, tapi orang senang beli dari dia. Dan ketika dia pindah perusahaan, orang nggak lihat perusahaan tempat dia kerja, tapi orang lihat dia yang jualan itu ya. Nah, itu juga semacam favor ya. Nah, di Alkitab
contoh yang lain itu ada cerita mengenai Yakub ya, ketika dikejar sama Laban yang adalah atasannya dalam pekerjaan, mertuanya juga, karena Yakub waktu itu pergi diam-diam ya setelah dia bekerja 20 tahun, 14 tahun untuk sebagai syarat dia bisa menikah dengan Lea dan Rahel. Lalu setelah itu dia bekerja lagi 6 tahun, kemudian dia pergi diam-diam, terus Laban mengejarnya. Tapi sebelum Laban bertemu dengan Yakub, Tuhan bisa muncul dalam mimpi Laban, dan Tuhan bilang hati-hati ya, jangan ngomong sembarangan, jangan kasar ngomong sama Yakub ya. Padahal Laban itu tidak menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh Yakub ya. Nah, Laban bilang, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepada kamu, tapi Allah dari ayahmu yang disembah oleh ayahmu itu telah datang dalam mimpi kepadaku dan bilang hati-hati jangan ngomong kasar sama Yakub ya. Jadi ini kita melihat contoh kebenaran dari Amsal 21 ayat 1, bahwa hati raja di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Karena Yakub ini berjalan bersama Tuhan, ketika dia mau pergi meninggalkan Laban itu sebenarnya ada firman yang Tuhan berikan kepada Yakub. Dan Tuhan bilang, ayo kembali ke kampung halamanmu ya, tinggalkan ini Laban ya. Jadi karena Tuhan yang memerintahkannya, ada perlindungan dari Tuhan. Ketika ada orang di atas dia yang mau berbuat jahat, malamnya Tuhan bisa datang menegur orang tersebut, sehingga orang itu berubah, jadi gak berani. Nah, itu salah satu bentuk dari Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Dari Yakub, salah seorang anaknya namanya Yusuf, itu juga mengalami favor yang luar biasa. Dia dijual dan dia dibeli oleh Potifar. Dia bekerja di rumah Potifar dan memang kerjaannya baik, itu mau gak mau ya. Tapi firman Tuhan berkata Tuhan menyertai Yusuf. Di Kejadian 39 ayat 4 dikatakan bahwa Yusuf mendapat kasih Tuhannya, yang mendapatkan favor. Dan ia boleh melayani dia, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tapi kemudian Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar dan dia masuk penjara. Tapi di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya ya, memberikan favor. Kejadian 39 ayat 21, sehingga Yusuf itu menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu ya. Itu kepala penjara, itu atasannya Yusuf. Mungkin tidak kenal Tuhan, tapi toh dia bisa sayang sama Yusuf. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Kenapa bisa seperti itu? Saya percaya ada bagian yang Yusuf kerjakan ya. Dia tidak hanya rajin tentunya ya, tapi dia juga dari apa yang kita baca di Alkitab, Yusuf ini orang yang takut akan Tuhan. Jadi ada favor yang menyertai dia. Nah, ada contoh yang lain di kitab Daniel ya. Nah, ini lebih menarik ya, bukan lebih menarik ya. Ini unik karena kalau Yusuf itu budak yang dijual ya oleh abang-abangnya sendiri, kemudian dibeli oleh Potifar, lalu dia kerja di rumah Potifar, kemudian dia masuk penjara, dia narapidana, lalu dengan tiba-tiba Firaun panggil dia dan dia jadi penguasa di Mesir. Kalau Daniel ini tawanan, ya, tawanan dibawa dengan paksa tentunya, dan dibawa dari kampung halamannya, dibawa ke Babel. Lalu Daniel dengan 3 orang temannya terpilih di antara sekian banyak tawanan untuk disekolahkan. Ya, nggak punya pilihan itu, diharuskan belajar di kerajaan Babel. Dan waktu disekolahkan di sana, dikatakan selama 3 tahun ya, sekolahnya itu dilatih segala macam, termasuk diajar bahasa tulisan orang Kasdim. Nah, pada saat seperti itu, ketika mereka sekolah, ada ketentuan bahwa mereka harus makan makanan yang dianggap sehat, cocok buat mereka menurut Raja Babel.
yaitu makan dari hidangan raja ya. Hidangan yang ada di santapan raja itu disediakan bagi mereka. Tapi Daniel tahu bahwa apa yang disantap oleh raja itu enggak semuanya cocok sesuai dengan apa yang Daniel tahu ya, sebagai bagian dari ibadah dia kepada Tuhan. Ada makanan-makanan yang najis yang enggak boleh dia makan. Jadi di Daniel 1 ayat 8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Mungkin juga memang itu dipersembahkan kepada berhala ya, disembayangin istilahnya gitu ya. Sehingga Daniel nggak mau ya makan makanan itu. Lalu dikatakan dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu. Jadi ini atasannya Daniel ya. Orang yang bertanggung jawab dalam hal pendidikan Daniel dan teman-temannya. Ya, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Lalu ayat 9 perhatikannya dari Daniel 1. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi Allah memberikan favor kepada Daniel. Dari siapa? Dari atasannya, dari pemimpin pegawai istana itu, ya. Ya, di sini kita melihat hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia menginginkannya, ya. Beda ya dengan cari muka, ya. Kalau orang-orang mungkin menganggap itu, ini cari muka nih, ya, supaya disayang bos misalnya. Ada ayat di kitab Amsal yang mengatakan bahwa orang yang mencintai kesucian hati dan manis bicaranya menjadi sahabat raja. Ya, ada dua hal di situ. Kesucian hati, ya, tulus, hati yang tulus, yang nggak akan macam-macam, nggak akan nusuk dari belakang, ya, kira-kira kayak begitu. Tapi juga pandai bicara, ya, yang manis bicaranya. Elok cara ngomongnya ya, tidak ketus, tidak kasar ya. Nah, kalau tidak punya hati yang tulus tapi manis bicaranya, nah itu bisa menjadi cari muka atau penjilat itu ya. Jadi hatinya nggak benar. Tapi dalam hal ini kalau Daniel hatinya benar, tapi pertama-tama dia benar di hadapan Tuhan ya. Setelah itu baru dia lakukan apa yang menjadi tugas dia, tapi yang dia tahu memang itu boleh dilakukan, termasuk dalam soal makanan. Nah, kalau kita pelajari kehidupan Daniel, ini contoh yang bagus ya bagi orang kerja ya, karena Daniel itu cukup lama ya. Ada catatan dari hamba-hamba Tuhan yang mempelajari dalam buku-buku sejarah. Daniel itu kemungkinan puluhan tahun, bisa 70 tahun, 90 tahun itu bekerja di Babel, dan dia hidup sehat, dan dia tetap di atas melalui 3 atau 4 pemerintahan ya. Pemerintahan berganti tapi Daniel tetap di atas. Ada favor yang dia terima. Sehingga siapapun atasannya, Amsal 21 ayat 1 itu berlaku dalam hidup Daniel. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Tapi kita perlu tahu bahwa Daniel hidup dalam tuntunan Tuhan. Dia tidak hidup semaunya ya. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang yang kita nggak sadari adalah kita punya tujuan, lalu kita minta supaya Tuhan berkati ya. Atau karena kita berpikir kita perlu ini, maka kita perlu lakukan hal ini, perlu kerja, perlu buat bisnis dan sebagainya, lalu kita minta Tuhan berkati. Itu tidak sepenuhnya salah ya, tapi juga kurang tepat lah. Yang paling tepat adalah pertama-tama kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, lalu kita minta hikmat dari Dia apa yang harus kita kerjakan. Nah, kalau Daniel, dia memang tawanan, dia nggak punya banyak pilihan. Jadi dia fokus kepada Tuhan, lalu Tuhan melimpahkan favor dalam kehidupannya, sehingga dia bisa
menikmati yang terbaik walaupun dia tawanan awalnya, tapi Alkitab mencatat dia menjadi berkat di kerajaan Babel ya, di kerajaan orang kafir, orang yang nggak kenal Tuhan. Bahkan saya pernah dengar ada hamba Tuhan yang mengatakan orang-orang Majus yang datang dari timur yang mengunjungi ketika Yesus itu lahir, datang mereka cari raja yang baru lahir. Diduga orang-orang Majus itu adalah keturunan dari orang-orang pintar yang dulunya hidup di Babel dan Daniel menjadi pemimpinnya bagi mereka. Itu Daniel. Nah, ada contoh yang lain ya, Esther. Ini sama-sama tawanan ya. Waktu itu ceritanya Raja Ahasuerus ya, itu raja lagi cari permaisuri yang baru ya, untuk menggantikan Wasti, permaisuri yang lama yang sudah dipecat dari kedudukan permaisuri. Kemudian dikumpulkanlah sebanyak-banyaknya wanita masih muda ya, gadis yang cantik-cantik, kemudian diseleksi untuk datang kepada Raja Ahasuerus itu, dan nanti raja pilih yang mana yang akan jadi ratu ya. Nah, kalau kita baca di Alkitab, Esther ini dia punya bapak angkat ya. Bapak angkatnya tuh sepupunya sendiri, namanya Mordekai. Mordekai itu jadi pengganti sebagai ayah bagi Esther. Nah, kita bisa pelajari bahwa Esther ini dia memang cantik ya, tapi dia punya sikap hati yang baik ya. Dia penurut sama Mordekai, dia sudah terbiasa memberikan rasa hormatnya kepada orang yang ada di atas dia, dan itu terbawa terus. Sehingga ketika dia termasuk gadis-gadis yang dibawa untuk disiapkan untuk bertemu dengan Raja Ahasuerus ya, dia juga submit ya terhadap orang di atas dia yang kemudian memberi anjuran kepada Esther, kamu pakai ini ya. Dan Esther tuh dirempah-rempahi, kalau nggak salah selama total mungkin setahun kali ya, sebelum menghadap Raja Ahasuerus ya. Dan Alkitab berkata waktu Esther ketemu dengan pemimpinnya itu ya, orang di atas dia mendapatkan favor. Lalu di Esther 2 ayat 17, maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Nah, ini dia menerima favor. Dan sekali lagi ya, Amsal 21 ayat 1 itu terrealisasi dalam kehidupan Esther di sini. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Nah, kita melihat bahwa untuk memperoleh favor itu ya, itu ada hal-hal yang memang kita perlu lakukan sebagai bagian dari yang perlu kita lakukan dalam hidup kita ya. Misalnya kalau kita lihat bagaimana orang Israel meminta emas dan macam-macam perhiasan dari orang Mesir, dan mereka menerima hal itu karena Tuhan memang memberi perintah kepada Musa untuk mengatakan hal tersebut pada orang Israel. Jadi waktu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ada favor, karena itu perintah Tuhan. Jadi Tuhan membuat itu bisa terjadi. Dan karena itu Amsal 21 ayat 1 berlaku. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingini. Lalu waktu Yakub lari dari Laban, dan ketika Laban mau mengejarnya dan sudah dekat, malamnya Tuhan bisa muncul dalam mimpi Laban. Kenapa? Karena Yakub itu mengikuti perintah Tuhan untuk
pergi dari tempat tersebut, rumah Laban kembali ke kampung halamannya. Hal yang sama juga Yusuf ya. Yusuf mendapatkan favor. Kalau kita perhatikan ya, Yusuf itu terbentuk ya. Dia anak yang baik dan dia tahu bagaimana bersikap walaupun abang-abangnya nggak suka sama dia. Tapi ketika dia bekerja itu terlihat ya, di rumah Potifar, di penjara, dan akhirnya jadi Perdana Menteri di Mesir. Daniel bagaimana? Dia mengambil keputusan. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Padahal itu makanan enak, ya pasti mewah lah ya, itu untuk raja kok. Tapi dia tahu ketika nggak boleh, dia memutuskan dia nggak mau ya. Dan akibatnya Tuhan memberikan favor kepada dia. Esther juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat contoh yang lain itu adalah 1 Samuel 2 ayat 26 ya, cerita mengenai Samuel. Samuel yang masih muda. Dikatakan di situ dia semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia ya. Nah, disukai di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia itu terjemahan lainnya, dia itu menerima favor ya, the favor of God, the favor of man. Dia menerima God's favor dan menerima favor of man. Kok bisa begitu? Ya, Samuel ini dari kecil bahkan sebelum lahir dia sudah didedikasikan oleh ibunya untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi memang waktu dia lahir itu ada perlindungan pagar dari Tuhan sehingga dia ini bisa bertumbuh menjadi nabi yang takut akan Tuhan. Dan karena itu ada favor yang menyertai dia. Kalau kita baca Lukas 2 ayat 52, kita melihat Yesus juga bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu Jesus grew ya, bertumbuh ya. Bertumbuh dalam hal apa? Dalam favor of God, favor of man ya. Ada hal-hal yang dia lakukan. Dia sudah terlihat pintar pada usia 12 tahun, tapi dia menundukkan diri pada orang tua angkatnya ya, orang tua jasmaninya yaitu Yusuf dan Maria ya, dalam didikan mereka. Jadi dia seperti orang biasa gitu ya, dan dia bertumbuh dalam favor. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari contoh-contoh tersebut ya? Ya, kita bisa tiru apa yang dilakukan oleh Daniel, ya, Yakub, oleh Yusuf. Tapi ada 2 ayat penting yang perlu kita ingat di sini ya. Yohanes 1 ayat 16. Yang pertama, karena dari kepenuhannya, kepenuhan Kristus ya dalam hidup kita, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bahasa Inggrisnya grace upon grace. Ada yang menerjemahkan sebagai favor ya, favor upon favor. Jadi ada banyak favor, ada banyak grace, banyak anugerah. Lalu dikatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia atau grace atau terjemahan lain ada yang menyebutnya favor dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dari kepenuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, Alkitab berkata di Yohanes 1 juga bahwa Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi bagaimana hal praktis kepenuhan Yesus dalam hidup kita adalah lewat firman yang kita baca, kita renungkan. Firman itu mengontrol hidup kita ya. Itu pertumbuhan memang. Sama seperti seorang anak bertumbuh dari kecil menjadi dewasa. Perlu dia makan, dan makanannya harus makan yang baik supaya pertumbuhannya juga baik. Hal yang sama waktu kita banyak merenungkan firman Tuhan ya, kita sedang bertumbuh dalam kepenuhannya. Sehingga ketika firman-Nya itu semakin banyak menguasai kita, maka kita menerima favor ya, favor upon favor. Lalu satu lagi, 2 Petrus 1 ayat 2. Nah, ini salah satu kunci yang perlu kita ingat ya. Kasih karunia atau grace atau favor dan damai sejahtera atau peace melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita semakin kenal Tuhan,
semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Lewat baca firman, lewat merenungkan, lewat persekutuan dengan Tuhan day by day dalam setiap aktivitas kita, ya. Gak usah diartikan yang terlalu muluk, ya. Orang yang kayaknya hidupnya tuh bertapa terus, enggak seperti itu, ya. Simple saja. Setiap firman yang dibaca, diterapkan, dilakukan. Apakah sempurna? Enggak juga, kadang-kadang mungkin kepleset, tapi bangkit lagi, lakukan step by step. Ketika firman itu menguasai kita, kita semakin kenal Tuhan, maka lewat pengenalan kita akan Tuhan itu, anugerah atau kasih karunia dan favor, juga damai sejahtera akan melimpahi kita senantiasa. Dan kita akan mengalami bahwa betul God is good all the time. All the time God is good. Jangan lupa firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih. God is love. Dan pegang baik-baik Pengkhotbah 3 ayat 11a yang mengatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Oleh karena itu, kita bisa deklarasikan senantiasa bahwa God is good all the time. All the time God is good. Amin.